Sejak saudara sebelum COVID sampai COVID dan seterusnya, dia tangkap preman, tangkap terus. Dan ternyata dia mengalami banyak orang yang hatinya terbuka dengan firman, terima firman, taati firman, itu luar biasa sekali. Ngalami banyak sekali saudara. Sampai yang saya ingat dia berkata, pokok kalau aku dengar firman Tuhan, sudah kemarin slogannya telan mentah-mentah, wes ndak usah bingung orang berkata apa, ditafsir apa ndak urus. Pokok Tuhan berkata aku tak, betul ya, telan mentah-mentah sudah. Aku percaya, aku terima, aku lakukan. Sebab sudah bertahun-tahun selalu mengalami. Ternyata pengusaha properti saudara ngalami luar biasa. Dan luar biasa pokok dulu saudara. Lalu dia berkata, dia juga banyak belajar dari buku-buku, dari khotbah pelajari terus. Bahkan dia banyak niru saya katanya gitu ya. Hidupnya mau baca itu tak tiru gitu saudara. Pak Budi juga gitu, Budianto itu. Pokok sudah saya ikuti saja. Ya luar biasa, aku perhatikan, aku ikuti. Ya lalu luar biasa dia ngalami saudara. Dan hatinya kalau saya lihat lapar dan haus. Di sini duduk di situ ya saudara. Karena ini kan sudah diblok sama pendoa dan itu saudara. Kalau di Miracle Net selalu saya lihat paling depan. Betul ya, selalu paling depan. Bagi saya saudara, itu bukan sombong, lapar dan haus. Dia ingin dengar sungguh-sungguh, supaya bisa tangkap sungguh-sungguh, supaya sungguh-sungguh. Dia tahu ini penting, bagi aku penting, hidupku penting. Dia berkata, mau baca dulu juga, ya mulai belajar, ya usaha pabrik tekstil, nggak punya pengalaman, tapi belajar terus penuh gitu saudara. Dia berkata, keluarga besarnya juga nggak ada yang jadi pengusaha ya, betul ya saudara. Maka nggak punya pengalaman dari orang tuanya tentang dunia usaha. Tapi bersyukur di gereja kita ajari banyak. Bahkan saya bisa lihat cara ya mau baca dari ya kesaksiannya terus saya ikuti. Dia berkata hampir setiap 2 tahun, boleh ya, perkataannya kekayaannya 2 kali lipat. Betul ya. Dengar saudara, percaya saya. Firman Tuhan itu kita harus punya hati yang lembut, hati yang lapang. Saudara baca di Alkitab semualah. Hati seperti itu mudah alami, mudah dapat kasih karunia, mudah dapat anugerah yang luar biasa. Jadi sekali lagi juga sama, dari dulu sampai sekarang terus setia. Ya, termasuk perpuluhan kemarin disaksikan dia. Terus gak pernah berhenti. Karena bagi dia ini berkat seperti yang saya alami. Kemarin ada banyak saudara, tapi gak mungkin disaksikan. Itu yang pertama, setia. Sekali lagi, setia. Yang kedua, supaya terus siklusnya bisa ada, itu pengelolaan. Yang sudah kita dapatkan harus dikelola dengan baik. Dikelola, saudara. Karena dengan dikelola, kapasitasnya akan makin besar. Di Miracle Net saya pernah mengajarkan salah satunya, kita maju harus memperbesar kapasitas. Kepandaiannya diperbesar, pengetahuannya diperbesar, keterampilannya diperbesar. Belajar, berlatih. Tingkat terus, imannya diperbesar, ketaatannya diperbesar, saudara. Kapasitasnya dilipat gandakan. Di Alkitab ada 5, 2, 1 talenta. Yang 1 talenta hanya dibiarin saja, tidak diapa-apain. Yang 2 dan 5 talenta dilipat gandakan. Oh talenta, kemampuannya dilipat gandakan. Pengetahuannya, kepandaian dilipat gandakan, saudara. Oh berkatnya dilipat gandakan. Terus dilipat gandakan. Belajar mengelola keuangan dengan baik. Sebab berkatnya banyak, terima banyak, tapi bocor terus ya, habis terus, nggak pernah bisa tambah-tambah. Betul nggak saudara? Ya belajar mengelola saudara.
Saya percaya itu penting sekali. Nanti saudara bisa lipat gandakan. Makin hari makin bertambah. Saudara, Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya padanya, baik sekali perbuatanmu itu, hambaku yang baik dan setia. Ada setia juga saudara. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Tuhan pun senang dipercayai saudara usaha yang lebih besar, dipercayai pelayanan yang lebih besar, saudara, dipercayai tugas yang lebih besar lagi, saudara, dan mendapat kasih karunia anugerah yang luar biasa. Tanpa pengelolaan dapat banyak, tapi akhirnya habis. Seperti bangsa Israel tadi, habis saja. Sedang 7 tahun kelimpahan, habis, saudara. Ya, tapi kalau dikelola dengan baik akan makin meningkat. Petani juga begitu, bukan hanya panen saja. Petani setelah panen harus pandai-pandai ngelola, ngatur. Ini untuk apa? Ini untuk apa? Ini untuk apa? Itu harus dibagi semuanya. Ada yang saudara harus ditanam kembali, disisihkan supaya nanti bisa nabur lagi. Ada yang dipakai mungkin butuh ini dan butuh itu. Mungkin ada yang ditabung, diinvestasikan, dikelola dengan baik. Kalau saudara boleh belajar, tadi kalau bangsa Israel zaman Yusuf, sekarang Yusufnya sendiri. Yusufnya sendiri, Kejadian 41 ayat 34 sampai 36. Baiklah juga tuanku Firaun membuat begini, yaitu menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut, saudara lihat ya, 1/5 dari hasil tanah Mesir. Jadi semua penghasilnya diambil 1/5, panennya diambil 1/5, saudara. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan bawa kuasa Tuan Firaun ya menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikian segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk nantinya, gitu saudara. Iya, untuk negeri ini dalam 7 tahun kelaparan yang akan jadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan. Saudara lihat ya, Yusuf beda dengan bangsa Israel, bangsa Mesir saat itu. Mereka hanya panen besar, habis, panen besar, habis. Yusuf tidak, ada disisihkan 1/5 terus untuk persiapan. Untuk itu dia tahu nanti akan ada kelaparan, nanti ini harganya akan naik banyak sekali, nanti ini akan sangat dibutuhkan banyak sekali. Dikelola dengan baik, diatur. Setiap kota ada lumbungnya, setiap kota ada petugas-petugasnya, diatur administrasinya, pembukuannya yang baik supaya jelas, tertib, supaya tidak bocor, ada pengawasan. Yang pasti Yusuf itu sungguh-sungguh terjun untuk mengelola hasil panennya, dikelola. Dan waktu kelaparan yang lain habis tadi, sudah dengar ya, hartanya habis, apalagi ternaknya habis, apalagi tanah rumahnya habis, apalagi dirinya habis jadi budak. Saya ulangi ya, yang habis apa saja? Hartanya habis. Kedua apa? Ternaknya habis. Ketiga apa? Tanah rumahnya habis. Keempat apa? Dirinya habis. Beda dengan Yusuf. Saya bacakan dia, luar biasa sekali, saudara. Iya, Kejadian 47 ayat 14. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir. Semua beli. Uangnya masuk di tempat Yusuf. Ya, semua itu dikumpulkan. Segala uang dapat di Mesir, segala itu semuanya, saudara. Dan di tanah Kanaan, yaitu uang pembayaran gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Dikumpulkan lagi, saudara. Semua uang dari rakyatnya habis, tapi dia kumpulkan semuanya. Justru kelaparan itu anugerah yang luar biasa sekali, saudara. Lalu Kejadian 47 tadi, sekarang ayat 20. Lalu Yusuf membeli segala, katakan segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya karena berat kelaparan itu.
menimpa mereka. Demikian negeri itu menjadi milik Firaun. Saudara lihat ya, sampai semua tanahnya Yusuf dapatkan, dan Yusuf itu jujur. Dia enggak korupsi. Semua dia kan dipercaya Firaun. Semua diserahkan pada Firaun. Mengelola dan tidak itu beda. Kalau saya tidak kelola, boros pun enggak ngerti. Uang habis pun enggak ngerti. Saya pernah loh saudara, ini pengalaman nyata. Waktu saya masih di pasar, masih kerja lah gitu saudara ya. Kerja. Ada seorang laris apa? Laris saudara. Orang aku maju saudara, laris. Tapi satu hari meletus, gagal bayar. Nggak bisa bayar utang. Orang ya bingung. Loh ini laris. Tapi nggak bisa bayar utang. Punya selidik. Pertama dicurigai. Ini toh kasur apa nih disebutnya. Enggak. Dia itu nggak bisa buat pembukuan. Masuknya banyak, hilang nggak tahu. Dia habis melarat, nggak bisa membayar, karyawannya kaya. Saudara. Lalu juga banyak utang-utang, kecer-kecer nggak ditagih. Kenapa? Tidak dikelola dengan baik. Waktu saya ngurusi usaha, saudara, saya berusaha juga nata sebaik mungkin, saudara. Di pabrik belajar mengelola, saudara. Semuanya buat pembukuan. Ya, ini kakak saya dari sini. Dulu setiap bulan pasti tutup buku. Kalau sampai rugi, dicari kenapa bisa rugi. Diatasi, jangan sampai di bidang itu rugi lagi. Bulan depannya jangan sampai rugi lagi. Kalau untungnya banyak dicari. Yang untung banyak ini bagian mana? Ditingkatkan lagi supaya keuntungannya lebih banyak lagi, saudara. Terus ditata sebaik mungkin sehingga sungguh-sungguh mengalami kemajuan. Belajar dari tidak bisa, belajar sendiri, belajar, saudara. Itu waktu ya untuk beli bahan bakunya yang baik, yang pas. Belajar untuk mengelolanya. Itu waktu mewarna, itu waktu printing. Belajar sampai yang paling berat, belajar buat mesin finishing. Belajar, tingkatkan terus, kelola terus, kembangkan terus, kelola terus, kembangkan terus, tingkatkan terus. Dapat kasih karunia, dapat anugerah. Amin. Ayo, coba uji. Yang pertama tadi jangan berhenti menabur. Yang kedua, kelola yang baik. Uji, saudara ngelola baik apa enggak? Uangmu keluar kemana tahu enggak? Tahu. Kalau enggak tahu boros ya enggak tahu, bocor ya enggak tahu. Betul enggak? Enggak diatur. Jangan sampai pengeluaran lebih banyak dari pemasukan. Pengeluaran harus lebih kecil dari pemasukan. Yang pas kalau saya berjuang terus, pemasukannya ditingkatkan. Kedua berjuang terus. Ya, apa? Pemasukan. Pengeluarannya juga diatur. Jangan sampai melebihi, saudara. Tapi kalau saudara ngatur luar biasa. Yang ketiga aja. Mengucap syukur senantiasa. Katakan saudara. Mengucap syukur senantiasa, saudara. Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu, memberikan pada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikan pada orang banyak. Yesus selalu mengucap syukur, saudara. Berkat, ucap syukur. Saat itu sedang berkat atau sedang kekurangan? Sedang kurang, butuh makan. Bari banyak orang, nggak ada makanannya. Adanya hanya 5 roti 2 ikan. Tidak untuk mengeluh, diangkat mengucap syukur pada Bapa. Bapak bersyukur ada 5 roti 2 ikan. Karena bisa dilipat gandakan tanpa batas. Mengucap syukur dengan apa yang ada. Berkat yang Tuhan berikan. Oh saudara, itu sesuatu yang luar biasa. Ucapan syukur itu seperti atmosfer. Saudara dengar ya. Saudara tanam apapun, atmosfer itu penting sekali. Kalau nggak cocok suhunya, atmosfernya nggak cocok, nggak bisa tumbuh dengan baik.
Kalau cocok suasananya, atmosfernya dengan jenis tanamannya, saudara, subur. Ya, tumbuh dengan baik atmosfer. Sebaliknya kalau kita banyak mengeluh, itu merusak atmosfer. Itu sungguh-sungguh ngusir berkat. Jangan sampai banyak sukut-sukut.